Katanya cuma bercanda, tapi kenapa sekarang statusnya jadi terlapor? Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel Bahas Hukum. Teman-teman, pernah nggak sih kalian bercanda di grup WhatsApp, misalnya di grup kantor, grup keluarga, atau grup alumni sekolah? Terus ada yang kirim pesan, hati-hati sama si B. Dia suka korupsi, dia suka korupsi uang kantor. Kemudian semua orang di grup tertawa. Ada yang kirim emot, bercanda, ada yang balas candaan. Kelihatannya santai, tapi hati-hati. Karena candaan seperti ini bisa berujung laporan polisi. Bukan karena orangnya emosi, bukan karena orangnya sensi, tapi karena memang ada pasal dalam hukum Indonesia. Sekarang hampir semua orang punya grup chat, ada grup WhatsApp kantor, ada grup WhatsApp keluarga besar, grup alumni sekolah, grup komunitas, bahkan grup tetangga. Di dalam grup biasanya suasana santai, orang saling kirim meme, video lucu, stiker bercanda, bahkan kadang saling roasting. Karena merasa itu lingkungan yang akrab. Dalam komunikasi banyak yang berpikir, santai aja, ini cuma bercanda. Ini cuma grup kecil. Padahal sebenarnya tidak semua candaan di grup itu aman secara hukum. Ada beberapa jenis candaan di internet yang bisa berpotensi ke masalah hukum. Contohnya seperti ini. Menghina seseorang misalnya, menulis si A ini memang paling malas di kantor. Menuduh seseorang melakukan kejahatan. Seperti contoh tadi yang saya sampaikan tadi, si B suka korupsi uang kantor misalnya. Menyebarkan foto orang tanpa izin, misalnya menyebarkan seseorang lalu dijadikan bahan lelucon, membuat ancaman. Contohnya, nanti kamu kalau ketemu saya habisi kamu. Walaupun kita cuma bilang itu bercanda secara hukum, belum tentu dianggap bercanda. Karena yang dinilai adalah dampaknya terhadap orang yang disebut dalam chat tersebut. Sekarang kita bayangkan sebuah contoh yang sering terjadi. Di sebuah grup WhatsApp kantor ada sekitar misalnya 30 atau 50 orang anggota yang semua saling kenal karena bekerja di kantor yang sama. Suatu hari si A mengirim pesan di grup, hati-hati sama si B, dia suka korupsi uang kantor, dia malas. Si A mungkin berpikir ini cuma candaan, apalagi ada emot di ketawa di akhir pesan yang dia kirim. Tapi masalahnya pesan itu dibaca oleh banyak orang di grup. Sebagian mungkin tertawa, sebagian mungkin percaya bahwa si B yang disebut dalam pesan itu akhirnya merasa tidak terima. Karena menurut si B namanya udah jadi jelek di depan rekan kerja, sesama anggota grup, kemudian reputasinya jadi rusak. Lalu orang lain bisa salah paham terhadap si B. Akhirnya B melakukan beberapa langkah. Yang pertama menyimpan screenshot chat tersebut. Yang kedua menyimpan nama grup dan isi percakapan tersebut. Yang ketiga mencatat siapa saja anggota yang melihat dan membaca pesan ini. Setelah itu si B baru melaporkan ke polisi. Dalam hukum Indonesia kasus seperti ini bisa masuk ke dalam pencemaran nama baik di media elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita sebut Undang-Undang ITE. Pasal ini menyebut tentang perhinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Bisa seperti chat pribadi, media sosial, dan bahkan grup WhatsApp yang ancaman pidananya juga tidak ringan. Menurut pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, pelakunya bisa dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 750 juta. Jadi walaupun itu dikirim di grup yang tidak terlalu besar, tetap bisa diproses secara hukum.
Selain itu, chat di grup juga bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya apa? Artinya chat WhatsApp, screenshot, rekaman pesan, semuanya bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Jadi jangan berpikir, ini cuma grup kecil, ini cuma bercanda. Karena begitu seseorang menyimpan screenshot tersebut, pesan itu bisa menjadi bukti yang sangat kuat. Di era digital sekarang ini kita harus lebih bijak dalam berkomunikasi, terutama di grup chat. Karena satu pesan yang kita kirim dalam hitungan detik bisa tersebar ke banyak orang. Ingat, di internet candaan bisa menyebar kemana-mana. Sebelum kirim pesan di grup, coba pikirkan 3 kali. Yang pertama, apakah ini bisa menyinggung orang lain? Apakah ini bisa merusak nama baik seseorang? Apakah saya siap jika pesan ini dijadikan bukti di pengadilan nantinya? Jadi mulai sekarang teman-teman, kalau mau bercanda di grup boleh saja, tapi tetap pakai batas. Karena kadang candaan yang kita anggap lucu bisa berubah menjadi perkara hukum. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di channel Bahas Hukum. Terima kasih.